Hari ini kita akan mengulas Hori SplitPad Pro Controller. Hori adalah sebuah perusahaan asal Jepang yang memproduksi produk-produk aksesoris third party untuk beberapa game konsol. Salah satu produk controllernya untuk Nintendo Switch adalah SplitPad Pro. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kardus keras dengan model gantungan, seluruh permukaannya dipenuhi dengan gambar dan informasi yang lengkap. Sayangnya, semua teks yang ada menggunakan bahasa Jepang. Tanpa segel maupun lapisan plastik, kemasannya dapat dibuka dari bagian atas. Di bagian dalam, kontrolernya disanggah dengan aman pada sebuah cetakan plastik bening transparan. Untuk kelengkapan, controller ini hanya dilengkapi dengan sebuah manual dari beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris. Materialnya terbuat dari plastik ABS keras, sekilas terkesan sangat ringan dan agak kosong. Kebetulan, Hori SplitPad Pro yang kita ulas ini merupakan edisi Pac-Man. Gambarnya dicetak dengan baik pada bagian atas controller. Tidak seperti print sablon di atas permukaan, tapi lebih menyatu dengan bahan plastiknya. Bertekstur halus dan terlihat sangat menarik. Sedangkan pada bagian belakang controller ini terdapat area grip yang bertekstur kasar. SplitPad Pro Controller ini harus dipasangkan pada bagian samping kiri dan kanan bodi utama Nintendo Switch. Tidak perlu charge atau baterai, powernya langsung diambil dari bodi utama Nintendo Switch. Untuk melepasnya, cukup tekan tombol ini dan geser kontrolernya. Analognya terbuat dari plastik, dengan lapisan karet lembut pada bagian atas, berputar dengan cukup halus dan jika ditekan terasa tepat dan tidak berdecit. Permukaan jempol juga menempel dengan baik pada lapisan karetnya. Tombol-tombol dan D-pad terbuat dari plastik tebal dengan tekstur doff. Terasa pas saat ditekan dan mudah dikenali saat ujung jari berpindah-pindah. Sayangnya muncul sedikit suara kliki jika ditekan pada tombol-tombolnya. Sedangkan tombol plus, minus, home, dan lainnya terbuat dari bahan karet yang timbul cukup tinggi. Tombol trigger L dan R keduanya dibuat sangat pas dan memiliki perbedaan rasa tekanan. Hadir juga tombol tambahan sebagai fitur andalan adalah tombol turbo. Dengan fitur ini, pengguna dapat menekan sebuah tombol menjadi continuous tanpa perlu menekannya berkali-kali. Dan juga tombol FR dan FL pada bagian belakang controller yang dapat dirubah menjadi tombol apapun. Dengan lebar sekitar 6,5 cm, tinggi 11 cm, tebal 2,8 cm, dan berat masing-masing 80 gram, membuat controller ini terlihat jauh lebih besar daripada saat menggunakan Joy-Con. Meski demikian, SplitPad Pro ini sangat pas di tangan. Telapak tangan tertopang dengan baik, dan genggaman jari pada bagian belakang jatuh dengan sempurna. Dari desain ini pula, letak analog, tombol-tombol, dan trigger terasa menjadi pas di posisinya masing-masing. Controller ini menempel dengan presisi di samping bodi utama Nintendo Switch, menggigit, kuat, dan tidak goyah. Responsifnya tergolong baik dan tidak ada kendala. Begitupun pengaturan tombol turbo dan FR/FL pada bagian belakang dapat disetting dengan sangat mudah dan cepat. Hanya saja saya pribadi merasa aiming pada analog terasa sedikit berat sehingga menjadi sulit tepat. Di luar dugaan saya, Hori SplitPad Pro Controller ini benar-benar menyenangkan. Desainnya yang unik mampu merubah kebiasaan saya saat menggunakan Nintendo Switch dalam mode handheld. Ukurannya yang jauh melebar dibandingkan saat menggunakan Joy-Con membuat lebar bahu dan lebar tangan menjadi sedikit lebih jauh, sehingga menambah kenyamanan saat bermain. Adanya tambahan fitur turbo dan tombol FR/FL pada bagian belakang juga memberikan pengalaman yang baru dan menambah keseruan dalam bermain. Menurut saya, letak tombol FR dan FL begitu strategis dan tidak banyak controller yang mengadaptasinya. Dan tekstur kasar pada bagian belakang kontrolernya patut saya beri nilai lebih. Benar-benar terasa di kulit dan grip di tangan. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membeli controller ini. Hori SplitPad Pro Controller ini tidak memiliki fitur Bluetooth ataupun baterai. Jadi, hanya dapat berfungsi jika dipasangkan pada bagian sisi kanan dan kiri bodi utama Nintendo Switch. Controller ini juga tidak memiliki fungsi getar, NFC, ataupun infrared. Ya, betul, tidak ada fungsi getar. Di sini saya paham kenapa controller ini terasa sangat ringan dan agak kosong.
Meski demikian, controller ini menjadi ringan dan nyaman untuk digunakan saat bermain Nintendo Switch dalam mode handheld. Desainnya pada bagian depan juga tampak kurang pas dilihat. Ada perbedaan tinggi permukaan bodi Nintendo Switch dengan permukaan controller. Dan meskipun dapat diletakkan dalam docking, namun segala jenis case pada bodi utama Nintendo Switch tampaknya harus dilepaskan saat menggunakan controller ini. Tersedia dalam versi standar dengan warna hitam, biru, dan merah. Hori SplitPad Pro controller ini juga tersedia dalam versi khusus seperti Pokemon, Pac-Man, dan Diamond X Machina. Tidak ada perbedaan fungsi dan fitur di dalamnya, hanya beda warna dan tambahan gambar saja. Dibanderol dengan harga sekitar 680 ribuan, apakah layak untuk dibeli? Bagi kalian yang gemar bermain Nintendo Switch dalam mode handheld dan merasa kurang nyaman dengan Joy-Con, maka SplitPad Pro ini adalah pilihan yang sangat tepat. Selain karena tidak banyak pilihan lainnya dengan jenis yang serupa, SplitPad Pro ini benar-benar nyaman dan menyenangkan untuk digunakan dalam mode handheld. Walaupun sedikit overpriced, tapi sangat recommended. Sedangkan bagi kalian yang mengharapkan fitur yang lebih lengkap seperti Bluetooth, NFC, ataupun fungsi getar, dan mode handheld bukanlah favorit kalian, jelas controller ini akan dirasa terlalu mahal dan kurang tepat. Demikian review kita hari ini untuk Hori SplitPad Pro Controller. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like dan subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.